Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu kemarin, yaitu berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Untuk kali ini kita sudah belajar dengan daring karena pandemi ini semua siswa untuk belajar di rumah. Jadi bisa kalian lihat lagi materi ini di YouTube Ibu ya. Kali ini kita akan mempelajari materi yaitu berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang kedua yaitu pengertian infak dan sedekah. Yang ketiga Quran surat Al-Fajr dan Quran surat Al-Baqarah. Yang pertama kita membahas tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama kita siswa dapat menghayati bahwa infak itu dapat untuk menyucikan jiwa dan menambah keberkahan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian, manfaat, peluang, dan hambatan infak dan sedekah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dan menganalisis isi dari kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Selanjutnya kita akan membahas materi kita saat ini. Apa sih pengertian infak dan pengertian sedekah dalam Islam? Pasti kalian sudah tidak asing dengan sebutan infak dan sedekah. Infak ini berasal dari anfaqah, yanfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut KBBI yaitu pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib. Menurut istilah sendiri, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan kita untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat kita dikeluarkan zakat fitrah, contohnya zakat fitrah dikeluarkan pada saat akhir Ramadan, yaitu besoknya sudah Idul Fitri. Sedangkan infak ini bisa diberikan sewaktu-waktu. Infak sendiri ada banyak manfaat untuk mengeluarkan infak sendiri, karena dalam firman Allah sudah disebutkan bahwa sebagian harta kita merupakan hak orang lain yang tidak mampu. Infak bisa berupa uang, bisa berupa sembako, bisa berupa makanan dan lain-lain. Infak sendiri tidak dibatasi jumlahnya, sedangkan zakat kan ada batasannya, sedangkan infak sendiri tidak. Selanjutnya sedekah. Sedekah ini hampir sama dengan infak. Kalau sedekah sendiri bisa diberikan sewaktu-waktu juga seperti infak. Isi kandungan selanjutnya yaitu isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 18. Sebelumnya Ibu membacakan dulu firman Allah surat Al-Fajr ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu farafa'alihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan alla bal la tu'minuna yatim wal tahasawna ala ta'amil miskin. Artinya sendiri, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
bisa kita ambil kesimpulan bahwa ayat ini bisa menjerumus ke ini, bahwa infak dan sodako itu bisa kita keluarkan. Yang pertama yaitu dari untuk anak yatim sendiri. Yang kedua bisa memberi kepada orang miskin. Tentu di sekitar kita banyak anak yatim, banyak fakir miskin. Nah, kita sebagai orang yang mampu bisa memberikan sebagian harta kita kepada anak yatim dan fakir miskin. Isi kandungan Quran surat Al-Fajr ini sendiri yaitu dijelaskan bahwa manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah, padahal tidaklah kemungkinan, yaitu sebagian rezeki tersebut merupakan hak orang lain, bisa disebut dengan hak orang anak yatim ataupun hak fakir miskin. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 17-18, isi kandungannya yaitu mengisyaratkan agar manusia memulaikan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan dengan baik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik, dan seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Jadi sampai sini sudah paham bahwa Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 ini menjelaskan bahwa infak dan sedekah itu bisa dikeluarkan di sekitar kita dengan anak yatim ataupun fakir miskin. Infak dan sedekah sendiri ini harus didasari dengan keikhlasan. Percuma infak dan sedekah jika kita tidak ikhlas. Selanjutnya yaitu kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 294 dan 261. Tapi di dalam kaidah KD disebutkan hanya Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullahu wala syafa'ah wal kafiruna huma ladzalimun. Artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezekimu yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat orang-orang kafir itu, yaitu orang yang zalim. Isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah 254 sendiri yaitu menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan sebelum datangnya hari kiamat. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah sendiri dijelaskan perbanyaklah infak dan sedekah sebelum hari kiamat tiba, karena infak dan sedekah ini bisa menyelamatkan kita di akhir hayat kita nanti. Demikian pembelajaran kita hari ini, yaitu yang bertema infak dan sedekah. Kita akan